Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Gua ada kepikiran nih mau bahas masalah ini ya, yang ada pada series Loki season kedua. Setelah kita udah menonton episode pertama kemarin, gua akhirnya kepikiran mau bahas ini juga di video ya, tentang konsep time travel yang terjadi. Karena ini memang sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada film Avengers Endgame. Oke, yuk sama-sama kita pusing bareng-bareng untuk menyaksikan video breakdown yang satu ini ya. Oh ya, tapi buat kalian belum menonton Loki season 2 episode breakdown kita ya, udah pernah kita bikin, linknya ada di kolom deskripsi di bawah buat kalian yang pengen nonton pembahasan kita untuk Loki season kedua episode pertama. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari booster, let's break down this video. Loki season kedua telah menambahkan sebuah perubahan baru pada time travel di MCU yang konsepnya makin kompleks, dan itu dimulai setelah Loki menemukan kebenaran di balik penciptaan TVA dan misi mereka yang sebenarnya, sampai akhirnya Sylvie membunuh He Who Remains dan terjadinya kerusakan semua timeline di setiap multiverse Marvel. Belum lagi ada kejadian time slipping yang dialami oleh Loki yang bikin kita satu fans MCU ini makin bingung dan juga makin penasaran tentang apa yang terjadi pada series Loki ini, yang dimana konsep waktunya itu juga makin lama makin berubah, Pak. Nah, sebenarnya ini juga ada kaitan juga dengan konsep time travel, yang dimana konsep time travel di MCU itu udah diperkenalkan ke dalam film Avengers Endgame, yang dimana time travel yang dilakukan oleh para tim Avengers itu, mereka itu akan berinteraksi dengan masa lalu, yang dimana ketika mereka akan mengubah masa lalu itu tidak akan mengubah masa sekarang. Tapi hal itu malah nggak terjadi pada series Loki, yang dimana setelah si Loki ini melakukan sebuah time slipping dan dia udah merubah semua masa lalu, ternyata itu bisa mengubah masa depan dan juga merubah realitas yang sedikit berbeda juga. Nah, itulah sebabnya kenapa para Avengers itu ketika mereka itu melakukan time travel, mereka bisa mengambil semua Infinity Stones dari masa lalu dan juga mereka bisa mengembalikannya di masa itu juga tanpa merubah realitas manapun. Namun ternyata di sisi kedua Loki ini malah justru mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh para tim Avengers di film Avengers Endgame ketika mereka melakukan time travel dan sampai membunuh Thanos itu hanya berlaku untuk semua yang ada dalam Secret Timeline atau disebut sebagai timeline utama, karena di TVA udah jelas bahwa waktu yang ada di sana itu jelas sangat-sangat berbeda, dan mereka memakai konsep butterfly effect, yang artinya setiap perubahan kecil dalam melakukan sebuah time travel, baik itu dari masa lalu, itu juga akan mempengaruhi ke masa depan lagi, Pak ya. Nah, ini sama halnya juga terjadi dalam film The Flash kemarin, yang dimana ketika si Barry Allen akan menyelamatkan ibunya di masa lalu, ternyata itu juga mengubah masa depan, dan itu total banget, semuanya udah berubah total. Maka dari itu adalah konsep butterfly effect. Ya, seperti contoh kayak di film Tenet kemarin ya, yang dimana kita sebagai para fans yang udah menonton film Tenet, gue yakin kita udah pernah menonton film Tenet tuh sampai sekarang masih bingung, Pak. Gue aja masih bingung. Gue udah nonton 3 kali by the way dan masih belum dapat jawabannya. Kesel banget gue. Oke, kita kembali lagi pada series Loki season kedua ini. Kalau kalian masih ingat, setelah Loki udah dikembalikan ke markas TVA, tepatnya dia dari Citadel End of Time, akhirnya Loki mengalami sebuah fenomena misterius yang disebut sebagai time slipping, yang dimana time slipping ini adalah sebuah fenomena yang membawa Loki secara random antara masa lalu, masa kini, dan juga masa depan di markas TVA. Rupanya setelah digali oleh si Obi atau Ouroboros ini, yang merupakan teman lama si agen Mobius, ternyata fenomena time slipping ini adalah anomali yang sangat langka, sehingga gak ada satupun anggota-anggota TVA yang percaya mengenai konsep time slipping ternyata itu juga berada di markas TVA. Nah, kayak kemarin kenapa si Obi itu ketika dia udah dijelaskan sama si Loki bahwa itu adalah time slipping, si Obi nggak percaya karena memang konsep waktu yang ada pada markas TVA ini sangat berbeda. Lagi-lagi
Justru ini berbeda dengan konsep time travel dari Avengers sendiri, yang dimana time slipping yang dialami oleh Loki ini tidak kejadian oleh mereka. Karena apa yang dilakukan oleh si Avengers itu, mereka semua udah di-ACC langsung oleh TVA, bahkan oleh penciptanya, He Who Remains sendiri, ketika dia memberikan sebuah informasi ini kepada Loki dan Sylvie di Loki season 1 episode terakhir ya, seperti itu. Dan juga konsep time slipping yang dialami oleh Loki ini juga sangat langka, yang dimana ketika dia udah menghubungi seseorang di masa lalu, maka orang itu akan merekam informasi dari yang udah mengalami time slipping ini, sehingga di masa depan dia akan perlahan mengingat semua informasi itu. Contoh, kalau kalian masih ingat di Loki season kedua episode pertama, ketika Loki memberikan sebuah informasi kepada Obi, akhirnya Obi mulai mengingat kembali, dan itu jalannya perlahan hingga ke masa sekarang, meskipun Loki berbicara dengannya di Obi versi masa lalu saat mengalami time slipping ya. Artinya apa? Artinya konsep time slipping Loki ini bisa digunakan oleh dia untuk merubah secara TVA secara real time atau mengikuti alur waktu yang sebenarnya, yang dimana ingatan kejadian masa lalu itu bisa mengantarkan apa yang terjadi pada masa kini karena terhubungnya mereka dalam satu garis waktu ya. Lalu poin yang kedua itu adalah mengenai He Who Remains. Ternyata terungkap di episode pertama kemarin, He Who Remains telah menculik banyak banget orang-orang di berbagai macam multiverse dan juga timeline ya. Dan dia langsung menghapus semua ingatan mereka dan mengubah mereka menjadi agen TVA yang bertugas untuk menjaga secret timeline agar mereka semua ini tidak bercabang. Dan juga ternyata TVA memanfaatkan kekuatan time travel ini dengan sebuah alat yang disebut sebagai Tempad, yang dimana alat ini digunakan oleh semua para pekerja TVA untuk mengakses lokasi manapun yang mengalami branch timeline ya. Nah, kalau setelah yang gue lihat di lokasi pertama kemarin, Tempad ini kayak bekerja seperti separuh mesin waktu dan juga separuh lagi mesin pelacak pak. Karena memang hal ini bisa menunjukkan titik waktu yang bisa mereka akses untuk mereka bisa melakukan patroli sana untuk mencari di mana para varian-varian yang bisa menyebabkan hancurnya secret timeline. Setelah itu, TVA memiliki sebuah akses ke tempat lain di ruang dan waktu, yaitu adalah tongkat TVA, yang dimana tongkat ini berfungsi untuk mengirim semua para varian-varian yang memberontak, dan akhirnya mereka dibuang ke sebuah dimensi waktu yang bernama dimensi Void, yang dimana dimensi ini dijaga oleh satu makhluk yang berbentuk awan dan juga petir, yaitu Alliance, yang dimana Alliance ini sudah dikalahkan oleh para Loki varian di Loki season pertama episode kelima kemarin bahas. Itu literally adalah sebuah dimensi yang sangat-sangat menakutkan banget sih kalau gue masih ingat. Bahkan itu ada berbagai macam dimensi kota yang sudah dibuang juga oleh para TVA karena dianggap sebagai timeline alternatif, saking rusaknya ya kalau gue masih ingat seperti itu sih. Nah, tapi konsep itu akhirnya semuanya berubah ketika Loki dan Sylvie sudah bertemu dengan He Who Remains di Citadel End of Time, yang dimana mereka tepat berada di luar ruang dan waktu, yang berarti juga itu sudah di luar garis timeline MCU itu sendiri. Tapi karena itu masih dalam satu tempat di gedung TVA, maka marker tersebut ini juga memiliki masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan mereka sendiri. Itulah sebabnya kenapa Loki bisa melakukan time slipping itu di lokasi yang sama, yaitu berada di gedung TVA. Gua nggak bisa bayangin sih kalau misalkan Loki ketika dia udah mengalami time slipping, dia itu berada di dimensi Void di masa lalu TVA, yang dimana itu Alliance masih ada pak. Itu dia, makanya gua nggak bisa bayangin sih, untungnya nggak kejadian ya. Lalu poin terakhir yang gua mau bahas itu adalah time loop dan juga alat aura temporal yang menjadi jantung utama bagi TVA. Sebenarnya fungsinya gua udah jelasin di breakdown kemarin ya, tapi mungkin gua akan jelaskan singkatnya aja di video kali ini. Jadi intinya aura temporal ini adalah jantung dari TVA, yang dimana fungsi alat ini adalah alat yang bisa merampingkan garis timeline untuk menciptakan satu keseimbangan antar garis waktu. Jika itu bertahan lama dan tidak kerusakan, maka TVA dapat menggunakannya makin lama untuk memangkas berbagai macam branch timeline yang dianggap mereka dapat membahayakan satu multiverse. Tapi sekarang karena secret timeline udah di luar kendali dan berbagai macam cabangnya udah nggak bisa dikendalikan oleh TVA, maka sekarang akhirnya TVA udah menganggap Sylvie sebagai
dalang dibalik kehancuran multiverse dan juga dalang dibalik terbunuhnya pencipta mereka, yaitu He Who Remains. Maka dari itu di Loki kedua episode pertama kemarin, di endingnya semua para pasukan TV ini dikerahkan untuk membunuh Sylvie atas perintah General Dox. Tapi pada intinya yang gua bahas tadi ya, time sleeping yang dialami oleh Loki ini sepanjang episode pertama itu hanya menunjukkan kepada para fans Marvel bahwa markas TV aja yang dimana mereka itu adalah penguasa waktu dan penjaga waktu segede itu aja, itu mereka gak bisa terbebas dari perubahan timeline. Jadi intinya ketika ada perubahan timeline, TVA juga kena dampaknya, dan itu juga malah jauh lebih brutal ya. Seperti contoh time sleeping ini, yang dimana si Loki ketika dia udah melakukan time sleeping itu masih berada di lokasi markas TVA yang juga itu bisa mengubah masa lalu ke masa depan. Itu hal sekecil itu aja bisa menyebabkan sejarah berubah, ingatan orang juga berubah. Jadi ya itu literally adalah hal yang sangat berbahaya banget sih kalau kita udah ngomongin soal masalah timeline atau masalah waktu ya. Aduh, gila sih. Oke, itu aja mengenai konsep time sleeping dan time travel yang memang berbeda dari apa yang udah kita lihat dalam film Avengers Endgame ya. Ya semuanya mungkin udah terjawab, tapi gue masih curiga dengan berbagai macam misteri time sleeping dan juga misteri mengenai pemotongan cabang timeline. Bahkan itu masih dirahasiakan oleh plot ceritanya. Jadi kemungkinan itu akan di-reveal di beberapa episode mendatang dalam Loki season kedua ini ya. Siap-siap kita pusing-pusing bareng, siap-siap kita juga bakal berteori ya mengenai hal ini. Nah sekarang giliran kalian, kalau kalian gimana mengenai konsep time travel di Loki season kedua ini? Apa hubungannya dengan time sleeping, atau kalian mungkin memiliki informasi yang lebih lanjut mungkin yang gak gua sempat bahas di video ini, atau mungkin kalian mau koreksi dengan apa yang gua jelaskan tadi ya? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuhu.